Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amani Hayat dengan NPM 210673115. Di sini saya akan menyampaikan kembali apa yang dibahas pada kelas sebelumnya di kelas material polimer. Nah, jadi kemarin itu pada saat kelas kita tuh membahas topik besarnya adalah polimer molecular weight. Juga membahas apa itu rheology. Jadi di sini rheology adalah ilmu yang mempelajari sifat aliran material dalam bentuk fluida. Lalu pertanyaannya, bagaimana struktur polimer dan sifat-sifat lainnya dapat berpengaruh pada sifat alirnya, dapat mempengaruhi sifat alirnya. Nah, sama itu dia untuk manufaktur. Jadi pada manufaktur ini, yaitu untuk tahu bagaimana proses manufaktur agar polimer bisa dibentuk sesuai keinginan. Lalu dalam polimer juga ada namanya PDI atau Poly Dispersity Index. Ada GPC, Gel Permeation Chromatography. Lalu alat untuk mengukur distribusi polimer. Nah, jadi ini untuk alat untuk mengukur distribusi polimer, molekul yang besar, dia bakal tidak akan melewati poros dan tidak memasukinya, sehingga molekul yang besar ini akan lebih cepat mengalir. Sedangkan molekul yang kecil, dia itu akan nyangkut nyangkut di porosnya, sehingga kecepatan alirnya akan melambat. Lalu fasanya itu fasanya dalam bentuk larutan atau solution. Nah, polimer yang digunakan sehari-hari itu akan sulit larut, maka polimer tersebut harus dilarutkan. Nah, reologi itu juga bakal membahas tentang yang namanya elasticity. Itu elasticity adalah kemampuan menahan deformasi. Terus juga topiknya selanjutnya adalah tentang viscosity. Apa itu viscosity? Jadi viscosity ini adalah kemampuan material atau fluida untuk menahan aliran. Nah, ini kita bahas antara perbedaan viskositas air dengan madu. Jadi si air dengan madu ini dia viskositasnya akan lebih tinggi madu. Bagaimana cara melihatnya? Itu ketika madu kita aliri atau kita tuang, dia itu kecepatan alirnya akan lebih lambat daripada air. Itu karena viskositasnya itu lebih tinggi daripada air. Nah, apa yang mempengaruhi viskositas? Yang mempengaruhi viskositas itu pertama ada dari faktor internalnya. Yang pertama itu berat molekulnya. Terus ada interaksi antar molekul. Jadi bagaimana ikatan antara molekul ini, ikatan kimia menyebabkan molekul itu sulit bergerak. Terus yang berikutnya ada faktor luar atau eksternal. Yang pertama itu aditif. Aditif ini dapat memperkuat interaksi atau memperlemah. Yang kedua suhu, ketiga gaya, dan keempat tekanan. Nah, viskositas ini biasanya dicari dengan pembagian shear stress per shear strain rate. Nah, apa itu bagaimana fluida? Nah, bagaimana fluida apabila diberikan? Jadi gini, ada cairan yang apabila diberi gesekan atau siret, dia tuh akan viskositasnya tuh akan meningkat dan ada yang malah menurun. Nah, bagaimana mekanisme kalau meningkat? Jadi apabila ada fluida diberi gesekan atau siretnya makin tinggi, dia tuh sifatnya itu akan dilatan. Dilatan artinya interaksinya itu akan meningkat, terus dia itu interaksi antar molekulnya akan meningkat sehingga dia itu bersifat dilatan dan viskositasnya meningkat. Nah, berikutnya apabila fluidanya ini diberi gesekan atau siretnya tinggi, dia tuh interaksi antar molekulnya malah menurun yang menyebabkan ikatan antar molekulnya menjauh dan sifatnya dia itu akan pseudoplastik atau viskositasnya tuh akan menurun. Nah, ini untuk eh, grafiknya. Ini hubungan viskositas dengan siret, kecepatan eh, kecepatan gesernya. Nah, ini ada yang apabila dia diberikan siretnya makin tinggi, malah dia viskositasnya tuh menurun. Itu disebut pseudoplastik. Nah, kalau misalkan dia diberikan syaratnya makin tinggi, viskositasnya juga akan makin tinggi. Itu disebut dilatan. Nah, berikutnya itu eh, ada interaksi molekul atau tendensi dari sebuah molekul. Nah, ada yang namanya shortening. Shortening ini yaitu akan decrease. Jadi, apabila diberikan syaratnya naik, nah viskositasnya akan turun. Nah, pseudoplastik dia tuh disebut pseudoplastik. Terus ada shear thicken. Dia tuh bakalan increase viskositasnya. Apabila diberikan siretnya naik, viskositasnya akan naik dan dia tuh
dilatan. Terus, nah bagaimana fenomena di dalam plastik? Kenapa bisa terjadi plastik? Jadi awal mulanya ada sebuah molekul ini, sebuah molekul fluida, dia diberikan sebuah siret nih, diberikan siret yang tinggi atau gesekan yang tinggi. Dia itu interaksinya malahan semakin menurun antara molekul satu dan molekul lainnya. Jadi dia terpisah-pisah gitu. Entanglementnya dia bakalan berpisah-pisah, otomatis eh, dia bakalan entanglementnya turun. Lalu karena entanglementnya turun, dia viskositasnya malah makin meninggi. Efeknya fisiknya adalah larutannya bakal semakin encer. Nah, bagaimana hubungan berat molekul dengan viskositas? Kalau berat molekulnya makin naik, dia bakalan entanglementnya, belitannya itu bakal makin naik, sehingga viskositasnya akan semakin tinggi. Nah, kalau misalkan berat molekulnya semakin turun, dia bakalan entanglementnya itu, belitan dalam sebuah molekul itu bakal makin turun. Nah, viskositasnya juga akan semakin turun. Nah, sekarang ada yang namanya PDI. Apa sih, bagaimana PDI itu dapat mempengaruhi viskositas dalam sebuah fluida? Nah, PDI ini dalam prosesnya lebih mengutamakan PDI yang lebih tinggi karena lebih mudah diatur. Tapi untuk propertiesnya akan semakin turun atau kualitasnya akan turun. Nah, bagaimana jika PDI-nya itu rendah? Kalau PDI-nya rendah, maka molekulnya akan homogen sehingga viskositasnya itu lebih bisa dipertahankan. Kalau PDI-nya turun, PDI-nya itu naik, dia itu molekulnya bakalan heterogen. Karena dia heterogen, dia bakalan sensitif terhadap shear. Artinya kemudian dia bakal sensitif, entanglementnya terlepas. Kemudian viskositasnya turun. Nah, MFI itu apa sih? MFI itu melt flow index. Bagaimana cara mengukur viskositas dalam lelehan polimer. Kalau MFI-nya naik, berarti viskositasnya adalah semakin turun. Jadi kalau MFI-nya lancar nih, cepat, berarti viskositasnya dia tuh kecil, rendah. Kalau MFI-nya itu uh, kecil, berarti viskositasnya dia tuh tinggi, viskositas dari fluidanya. Terus ini nih ada gambar dari grafik sebuah PDI. Nah, jadi di sini tuh ini ada yang PDI-nya itu kecil turun sama PDI yang tinggi. Nah, kalau di sebelah sini ini yang lebar ini dia itu PDI yang tinggi. Jadi sebelah kiri dia tuh berhubungan juga sama molecular weight atau berat molekul. Dia tuh kalau di sebelah sini tuh berat molekulnya dia itu kecil sehingga viskositasnya juga kecil. Tapi kalau sebelah kanannya ini dia tuh molekulnya heterogen. Terus berat molekulnya itu dia sebelah kanan ini dia tinggi. Nah, kalau dia tinggi berarti viskositasnya itu naik. Nah, kalau di sini yang PDI-nya rendah. Jadi kalau PDI yang lebar ini dia tuh relatif gitu, bisa viskositasnya itu rendah atau viskositasnya tinggi tergantung sama berat molekulnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.